Oke teman-teman ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam bahagia untuk kita semua. Selamat pagi, semangat pagi untuk teman-teman peternak kelinci semuanya, khususnya yang ada di channel grup Alian Rapid Kebumen. Oke, selamat beraktivitas dan selamat menikmati persiapan akhir pekan ya, walaupun ini masih jauh seperti itu. Oke, pada kesempatan kali ini kita sedang main ke kandang peternak kelinci Haila yang ada di sekitaran Kebumen saja ya. Lokasi persisnya ada di kota ya. Jadi ini salah satu peternak yang sudah lama ya, peternak senior saya yang masih eksis di dunia perkelincian. Nah, ini hampir keseluruhan kelinci Haila ya, yang dibudidayakan oleh beliau itu. Dan ras-ras atau indukan yang dibudidayakan beliau emang benar-benar genetik bagus, genetik baik, genetiknya jelas dari mana asal usulnya. Jadi hasil anakannya pun jelas gitu, jelas jumlahnya hampir rata-rata di atas 9, 10, 12, 9, 10, 12, seringnya seperti itu. Nah kebetulan ini lokasinya itu di pinggir jalan nasional, dan kandangnya itu seadanya lah, sederhana. Terus juga tempatnya panas, tapi di sini ada sedikit keunggulan ya, cemongnya masih bisa muncul walaupun sedikit seperti itu ya. Jadi masih bisa menciri khaskan ini kelinci Haila walaupun sedikit tidak tidak hitam ya, jadi sedikit pudar, tapi dari ciri khasnya Haila itu masih sangat terlihat. Jadi masih banyak sekali penilaian dari teman-teman peternak pemula bahwasanya Haila pudar itu dikira NZ gitu. Padahal kalau Haila itu berdomisili atau berada di tempat yang suhu panas, pasti dia pudar, itu pasti seperti itu ya. Jadi emang hitam pekatnya itu muncul karena emang suhu wilayah kandangnya itu dingin gitu teman-teman. Apakah setelah pudar bisa kembali? Bisa gitu. Nah di sini ada pertanyaan, Mas sudah lama nggak pakai komboran lagi, gimana itu? Apakah ada kendala atau gimana? Sebenarnya nggak ada kendala teman-teman ya, cuma emang waktu saya yang benar-benar lagi nggak bisa kita maksimal di kandang gitu. Kebetulan memang lagi full acara padat di luar Kebumen gitu, jadi emang lagi sering di luar, nggak di rumah. Jadi yang di rumah itu yang ngurusin saudara, jadi nggak telaten bikin komboran, ya udah pakai pur yang sudah jadi aja gitu. Jadi untuk teman-teman yang mau lanjut pakai komboran nggak masalah, nggak ada masalah kok. Yang penting kuncinya itu kok kita konsisten kok. Apalagi sekarang itu Polar itu harganya murah sekali ya. Di Kebumen itu ada yang harga 130 teman-teman ya, per 50 kilo. Jadi itu sangat murah gitu. Itu udah cukup gitu. Jadi bila mana teman-teman itu mau praktek terus pakai komboran, silakan, nggak masalah gitu. Karena saya sendiri emang bener-bener lagi nggak ada waktunya, jadi emang fokus lagi pakai pelet yang sudah jadi gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang mau pakai komboran lanjutkan aja, nggak ada masalah dan nggak bermasalah gitu. Kelinci itu butuhnya konsisten ya, itu aja. Nah Mas, ini di sini ada pertanyaan juga terkait kelinci Haila yang makannya boros. Betul, kelinci Haila itu makannya sangat boros ya, karena emang pertumbuhannya itu bisa dikatakan 2 kali lipat lebih cepat daripada kelinci-kelinci jenis lain. Kelinci Haila itu bisa menembus di angka 2 kilo 2 bulan gitu. Tapi kalau kelinci lain belum ada yang rekor secepat Haila gitu. Apalagi kelinci-kelinci hias seperti Rex, seperti ND, seperti Dutch, seperti HL dan lain sebagainya, itu belum bisa teman-teman ya, belum bisa mencapai angka secepat itu gitu. Nah, makanya kelinci Haila itu cenderung makannya rakus, makanya boros, karena emang pertumbuhan bobotnya itu
2 kali lebih cepat dibandingkan jenis kelinci lain seperti itu. Nah untuk pemula nih gitu, gimana caranya kalau emang kelinci-kelinci pedaging itu boros makannya gitu? Karena pemula sendiri untuk tahapan belajar itu minimal kos pakan harus diminimalkan ya, operasional juga harus diminimalkan ya. Gimana kalau alternatif jenis lain yang nggak begitu besar operasionalnya? Boleh, tidak masalah ya. Jadi kalau teman-teman peternak pemula yang baru emang benar-benar belajar, nggak harus langsung ke kelinci pedaging ya. Untuk prakteknya, untuk pembelajarannya itu pakai kelinci hias, pakai kelinci mini rek, ND dan lain sebagainya, boleh, nggak masalah gitu. Yang penting keilmuannya terlebih dahulu dipelajari, dikuasai, paham dengan manajemen strateginya, manajemen makanannya, manajemen produksinya, manajemen kesehatannya dan lain sebagainya, silahkan itu baru berpindah ke kelinci pedaging gitu. Yang terpenting itu bukan kelinci pedagingnya, bukan kelinci mininya, bukan kelinci hiasnya dan lain sebagainya, tapi yang terpenting itu adalah keilmuan perawatannya ya. Jadi kalau teman-teman itu sudah paham ilmunya, mau berpindah kemana-mana itu tidak masalah itu, karena sudah paham manajemen operasional pakan dan lain sebagainya. Itu aja teman-teman yang harus diperhatikan bagi teman-teman peternak pemula agar pembelajarannya itu maksimal, nggak terlalu banyak operasional biaya yang harus dikeluarkan di awal. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.